Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nurul Anissa Sriwinarsi. Ya, pada video kali ini kita belajar tentang dashboard pertemuan 3. Nah, review materi. Sebelum kita ke pertemuan 3, mari kita review materi dulu ya. Langsung ke code block. Kemarin itu kita tentang variabel. Nah, yuk. 3 nih variabelnya, ada char, integer, dan float. Kalau char itu untuk satu huruf, integer itu untuk angka bulat, float itu untuk angka pecahan. Mari kita ke new project, console application, go, next, C++ next. Kita kasih nama pertemuan 3. Finish. Source-nya dibuka, main C++. Mari di sini misalkan pertama tuh judul ya, pertemuan 3. Terus di sini kamus. Nah, kemarin kita belajar char. Char itu satu huruf. Char C misal. A gitu ya. Jangan lupa titik koma. Nah, lalu misal kita mau menuliskan biodata kita, nama, NIM, umur, dan tinggi. Kalau nama kira-kira apa? Belum diajarin ya. Nama belum ibu ajarin ya. Baru ibu ajarinnya satu huruf aja. Nah, kalau lebih dari satu huruf itu namanya string. Nah, string nama sama dengan Nurul Anissa Sriwinarsi. Ini more than one, lebih plus 1. Ini misalnya kata gitu ya. Ingat kalau char itu petik 1, kalau string itu petik 2. Lanjut, kalau umur integer aja cukup ya, karena bilangan bulat bisa seperti ini, umur sama dengan 27. Lalu float tinggi bisa langsung 157,5. Nah, seperti ini. Lalu algoritmanya, kita mau mengoutputkan ya. Ini nama, oh ya, NIM kurang satu lagi, string NIM. Misal ini, coba kita coba ya. Ini NIM ibu dulu. Di ibu dulu juga mahasiswa loh. Sama seperti kalian, tapi tahun 2012, lama ya. Nah, mari kita tulis deh nama titik 2. Lalu sini dikasih nama variabelnya NAMA. Lanjut cout NIM. NIM NL. Nah, ini kita bisa copy umur dan tinggi ya. Ups, U-nya U kecil ya, pakai U kecil. Tingginya juga pakai T kecil. Kita save.
build and run. Error, name was not declared in the scope. Name was not declared, kan udah bikin. Ini n-nya besar, ini n-nya kecil. Nah, jadi ini case sensitif ya, variabel itu n-nya kecil, ini juga harus n-nya kecil. Ini kata atau lebih dari satu huruf. Lalu integer itu angka bulat, dan ini angka pecahan. Save sekitaran. Nah, seperti ini hasilnya. Nama, name, umur, tinggi. Kita coba backslash t, build and run. Nah, fungsi backslash t itu seperti menambahkan tab pada Word ya, jadinya urut. Ini kurang spasi 1 sepertinya. Close, spasi, build and run lagi. Nah, seperti ini. Wah, ini spasinya kurang nih. Ada yang pakai spasi, ada yang nggak pakai spasi. Ini setelah titik 2 ibu kasih spasi. Ya, build and run lagi. Sip, sejajar ya, biodata singkatnya sudah berhasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Reviewnya sudah. Mari kita lanjut ke 3 ya, pertemuan 3. Nah, untuk tujuannya menjelaskan, membuat, dan mempraktikkan input atau output, operasi dan ekspresi pada pemrograman prosedural dengan diterapkan pada aksi sekuensial permasalahan komputasional sederhana. Ini lebih seru dari yang kemarin nih. Ini input dan output. Nah, kalau di coding kita udah belajar tentang output ya. Pakainya apa output? Iya, cakep. Pakainya cout. Sekarang kita ke input. Untuk memasukkan nilai ke dalam variabel biasanya digunakan assignment. Assignment itu yang misal A sama dengan 0 atau int umur sama dengan 27, itu namanya assignment. Terkadang perlu juga dilakukan pembacaan dari piranti masukan seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan seakan-akan user memberikan suatu nilai yang dikirim ke komputer. Nah, memasukkan itu namanya input. Untuk pada notasi algoritmik, input lalu baru list nama. List nama ini bisa berarti tipe, konstanta, fungsi, atau prosedur. Lanjut untuk output yang sering kita gunakan cout ya. Suatu nilai yang disimpan dalam memori komputer harus dapat dikomunikasikan keluar. Dalam hal ini melakukan perangkat output seperti monitor atau printer. Nah, kalau di coding namanya cout, tapi kalau notasi algoritma pakainya output. Lalu baru, nah ini ada keterangannya. Nanti kita coba dan praktekkan. Kalau tadi I/O input output, sekarang ke operasi. Operasi dalam pemrograman tergantung tipe yang didefinisikan. Yang sudah kita pelajari itu tipenya integer, char, float, string ya. Operasi menggunakan berbagai operator yang berfungsi pada tipe tertentu. Contoh operasi menggunakan plus akan memiliki hasil yang berbeda. Contoh, untuk tipe data numerik, plus itu artinya menjumlahkan. Tapi untuk tipe data string itu lebih dari satu huruf, itu artinya menggabungkan. Nah, ini kita kembali ke zaman apa nih? SMP? SMA kah? Ini ada yang namanya boolean. Boolean merupakan suatu tipe yang memiliki domain nilai benar atau salah. Kita di sini memanggilnya true. Kalau true itu T, kalau false itu F. Nah, not A berarti true jika A adalah false, bernilai false jika A adalah true. Nih misal nih, A itu true false, B itu true false.
Kalau A diberikan N, kan boolean itu ya, operator itu kan ada and, or, not, neg, ek gitu ya. Ini anak IPA nih yang masih ingat nih, kita belajar dari awal. Kalau true and true hasilnya true, selain itu hasilnya false nih. True and false, false, false and true, false, false and false, false. Jadi kalau menghafalkan, kalau kita ketemu n, bernilai true jika true ketemu true, selain itu false. Lanjut sekarang ke or. Nah, true or true, true. True or false, true. False or true, true. False ketemu false or false, false. Jadi kalau false, false or false ketemunya false. Jadi ciri khasnya n, true and true, true. Ciri khasnya false, false or false, false. Jadi dihayati ya. Kalau dan itu harus sama-sama benar. Dan harus sama-sama benar. Kalau or, salah satu benar, itu benar. Ingat-ingat lagi, kalau true harus sama-sama kalau n harus sama-sama benar. Kalau or, salah satu benar, dihitung benar. Ini not. Not itu kebalikan ya. Kebalikannya true, false. Kebalikannya false, true. Ini not ini gampang, kebalikan aja. Kalau equal itu sama dengan A sama dengan B, apakah A sama dengan B? Apakah true sama dengan true? Ya, betul. Lanjut, apakah true sama dengan false? Salah, false. Apakah false sama dengan true? False, salah. Apakah false sama dengan false? Iya, betul. Nah, yang terakhir ini neg atau negasi equal. Apa tuh? Sebaliknya dari A sama dengan B. A sama dengan B kan hasilnya true tuh. Karena di negasi atau di not jadinya false atau sebaliknya. False, true, false, true, true, false. Jadi neg itu sebaliknya dari sama dengan, seperti itu. Nanti kita sambil belajar sambil salah jalan gitu ya, belajar dan jalan gitu. Kalau tadi operator logika, sekarang ke aritmatika. Sama simbolnya, kalau plus pakainya ini pertambahan makanya plus. Kalau untuk tipe integer atau float itu artinya pertambahan. Kalau diterapkan pada tipe char atau string itu berfungsi untuk penggabungan. Minus sama pengurangan pakainya pengurangan, pembagian pakai pembagian. Ini div merupakan operasi aritmatika untuk pembagian khusus bilangan bulat. Lalu untuk mod itu sisa hasil bagi. Mungkin kalian merasa asing ya, ibu dulu juga waktu pertama kuliah merasa asing dengan mod. Lalu kali itu pakai bintang, pangkat itu pakainya ini petik. Kita ke mod yuk. Kita belajar mod ya, mod dulu. Misal 10 bagi 2 5 ya. 10 mod 2, 10 modulo 2. Modulo itu hasil bagi, sisa hasil bagi. Apakah 10 bagi 2 itu ada sisanya? Enggak ada, maka 10 mod 2 itu 0. Lanjut, 10
mod 3. Kalau 10 bagi 3 kan 3 ya, itu nilainya 9. Sisanya berapa? Ya, 1. Jadi sisa hasil 10 bagi 3. Jadi kayak gitu. Apalagi nih yang mudah nih. 10 bagi 4, 10 mod 4. Bisa ditebak? Iya, 2. Jadi sisa hasil bagi 10, sisa dari hasil 10 bagi 4. Karena 4 kali 2 itu 8 ya. Jadi sisanya 2. Seperti itulah modulo. Lanjut. Nah, ada operator pembanding. Simbol yang digunakan untuk operator pembandingan pada bulat dan real. Real itu yang pecahan ya. Nilainya boolean. Masih ingat boolean tadi hasilnya true and false. Nah, untuk menguji kesamaan A sama dengan 10. Apakah A sama dengan 10? Kayak gitu. Apakah A tidak sama dengan 10? Nih, apakah A lebih dari 10? Apakah A lebih dari sama dengan 10? Apakah A kurang dari 10? Apakah A kurang dari sama dengan 10? Nah, begitu cara membacanya. Misal A sama dengan 10 ini. Apakah A kurang dari 10? True or false? False ya. Apakah A sama dengan 10? True. Nah, seperti ini. Apakah A kurang dari sama dengan 10? True. Nah, kalau kurang dari sama dengan berarti 10-nya ikut ya. Tapi kalau kurang dari 10-nya nggak ikut. Seperti itu. Misal sekarang A-nya ganti nih. A sama dengan 7. Apakah A kurang dari 7? True. Apakah A lebih ini? Apakah A kurang dari 7? Betul. Apakah A lebih dari 7? False. Seperti itu. Paham ya? Ini yang perlu ditekankan. Kalau misal sama dengan berarti ikut kehitung 10-nya. Lanjut. Ekspresi. Nah, ekspresi juga disebut dengan rumus perhitungan, terdiri dari operan dan operator. Operan harus terdefinisi nilainya dengan suatu tipe tertentu. Hasilnya suatu nilai yang sesuai dengan tipe operator yang bersangkutan. Misal 3 tambah 2 hasilnya 5 ya, merupakan bilangan bulat. 3.0 ditambah 2.5, betul hasilnya 5,5 dengan tipe data real atau pecahan. Nah, bisa dipakai logika, numbering, karakter, dan string. Nah, untuk jenis ekspresi itu ada beberapa macam. Ekspresi uner, ekspresi dengan operator yang hanya butuh satu operan, satu aja. Lanjut ekspresi biner, ekspresi dengan operator yang membutuhkan 2 operan. Nah, kalau kita pakainya ini infix, karena ada banyak ya, ada namanya infix, prefix, suffix. Kalau infix ini seperti yang kita gunakan selama ini,
berarti 3 dikali 5 duluan, lalu 4 dibagi 7 dulu, lalu hasilnya hasilnya ini, lalu baru A kali B. Jadi angkanya ini, jadi operannya ada di tengah. Lanjut dulu. Nah, ini kalau prefix operannya ada di awal. Nah, kita tidak menggunakan ini nih. Sufiks juga tidak, maka kita lewatin aja. Nah, ini hasil ekspresi disimpan pada variabel hasil. Nah, ekspresi itu satu gelondong ini 2 dikali kurung panjang plus lebar. Kalau tanda bintang itu kali, kita beri nama operan. Bintang tambah. Lalu untuk yang nama variabelnya operator, seperti itu. Lanjut, true and B. Itu juga ekspresi. Itu variabelnya. Operator and or not equal itu namanya operator. Operan itu true, B, atau yang operan itu yang itu. Lanjut, ini untuk yang ekspresi boolean. S1, S2 itu masuknya string. Jadi kalau plus ini berarti kayak penggabungan ya. Jadi string pertama digabung dengan string love, digabung dengan string 2. Jadi ini bisa digabung. Sedangkan kalau angka-angka dan boolean itu berbentuknya pertambahan gitu ya. Itu ekspresi, itu hasilnya. Operatornya itu plus, operannya itu string 1, love, string 2. Nah, notasi algoritmik untuk aksi sekuensial yang memanfaatkan operator dan ekspresi. Nah, ini contoh notasi algoritmik. Kemarin kan kita belajar pengertiannya ya, pengertian judul, kamus, dan algoritma. Nah, seperti inilah notasi algoritmik yang komplit. Nanti kita akan pelajari. Sekarang kita mau praktek dulu ya, praktek yang tadi yang operan, operator. Lanjut kita ke praktik. Nah, untuk input itu pakainya cin. Lalu kalau output pakainya cout. Output udah ngelotok ya guys. Nih coba nih. Kita lanjut. Di sini wes. Di sini judul pertemuan 3. Operasi.
input output operasi DLL. Ini kamus algoritma. Misal kita ingin mengetahui persegi panjang gitu ya. Persegi panjang membutuhkan P dan L. Nah, kita pakainya float aja nih biar aman, kan kadang ada koma-komanya ya. Float P, float L, lalu float luas PP itu luas persegi panjang. Nah, untuk algoritma di sini kita mau input. Kalau input pakainya Cin lebih besar P, lalu Cin lebih besar L. Ini untuk input ya. Lalu ini rumusnya luas PP sama dengan apa? Persegi panjang kali lebar, jadi P kali L gitu deh. Lalu luas Cout luas PP. Cout itu pakainya kurang dari ya. ML. Nah, kita run. Nah, ini tuh berarti tik dia tuh menunggu inputan kita. Tadi inputannya itu 10, lalu panjang nih lebarnya 5,6 misal. Nah, enter 56, panjangnya 10, lebarnya 5,6, luasnya 56. Nah, jadi kalau si bahasa ini tik ini tuh artinya tuh dia menunggu inputan. Bu, kok nggak ada keterangannya, Bu? Kita bisa kasih keterangan loh. Nah, bisa kita kasih keterangan nih, Cout kurang dari. Nah, ini program menghitung luas persegi panjang. Nah, seperti ini NL. Lalu Cout lagi biar kita kasih keterangan ya. Masukkan panjang. Nah, gini aja. Tidak perlu NL. Lalu di sini masukkan lebar. Save. Ini di close dulu, run. Nah, program menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang 10, masukkan lebar 4,67, 57, hasilnya 45,7. Ini kurang keterangan ya, kita kasih keterangan nih. Kita buat ulang. Cout luas persegi panjang sama dengan P kali L. Kalau ini kan tulisan string biasa ya.
Nah, ini baru variabel P. Lalu ini ketikan biasa dikali L, lalu disambung sama string sama dengan, baru di sini luas PP NL. Nah, coba 10 kali bebas ya angkanya ya. Nah, luas persegi panjang sama dengan P kali L sama dengan 10. Nah, 10 ini memanggil variabel P. Ini 46 kali titik 832 itu memanggil variabel lebar. Ini 468.32 itu memanggil variabel hasilnya. Nah, ini luas persegi panjang sama dengan, nah ini tuh mengeprint ini ya guys. Nah, ini mengeprint yang sebelah situ. Nah, ini terus P yang ini itu yang hasil 10 ini, terus yang spasi kali spasi itu yang ini, lanjut ini variabel L berarti 46 ini inputannya, lalu ini tulisan biasa sama dengan, nah baru yang ini itu memanggil variabel luas PP. Ini bisa kita hapus nih, hapusnya atau kita komen. Coba asal aja. Nah, seperti ini. Kalau inputannya kita integer aman ya, tapi kalau kita inputannya float nanti tergantung sama inputannya kita, tapi lebih mending kita mempersiapkannya yang float saja ya, karena kalau integer kita masukkan float, maka yang akan terekam hanya angka sebelum koma saja. Oke, lanjut. Tadi sudah, output sudah, ini juga no. Nah, plus tadi kita udah mencoba ya, plus ya, dengan panjang kali lebar. Nah, kalau di coding plus itu sama plus, kalau dikurangi itu minus sama. Ini no, ini abu-abu. Lalu kalau kali simbolnya itu kali, kalau bagi simbolnya bagi, kalau modulo simbolnya persen seperti ini. Nah, contoh nih. Apa contohnya? Kita samain aja. Ini kita taruh sini juga boleh. INT operan. Ingat gak boleh sama ya namanya. Nah, terus ini rumusnya operan 1 dikurang operan 2 ditambah 100. Nah, lalu kita cout kan kurang dari ini hasil operan. Ini hasil NL. Nah, buku besar.
masukkan terserah. Nah, hasilnya 80. 30 dikurang 50 ditambah 100. Nah, ini untuk plus dan minus itu sejajar. Lalu kali dibagi sama modulo itu sejajar. Kalau kali bagi sama modulo itu dia bertemu bareng-bareng, maka akan urut ya. Urut sesuai rumusnya. Ini juga kalau plus sama minus ketemu nanti akan diurutkan. Ini kurangi ini dulu lalu hasilnya ditambah 10. Tapi kalau misal kali ketemu sama plus, ya berarti plus kalinya dulu yang didahulukan baru plus. Misal kalau bagi ketemu sama minus, ya berarti baginya dulu dilakukan baru di minus kayak gitu. Jadi kali bagi mod itu sejajar, namun lebih tinggi dari plus dan minus. Ini sudah. Nah, ini juga. Nah, berarti kecuali kalau ada kurung kurawalnya. Ya ini matematika, kalian pasti tahu lah ya, guys. Nah, 8 tambah 12 didahulukan ke 6 kurung kurawal ya, baru dibagi. Kalau yang ini, ya yang ini dikali dulu baru ditambah. Kalian nanti bisa dicoba di rumah ya. Ini plusnya dulu didahulukan, baru dibagi, lalu ini dikurangi dulu. Nah, nanti coba aja lah pokoknya di rumah hasilnya bagaimana ya. Lanjut nih. Nah, ini kalau tadi operator aritmatika, sekarang ke operator perbandingan. Kita coba guys. Boleh ini true false ya guys. Banyak ya guys. Lanjut nih. Urutan prioritas dari kiri ke kanan. Ini pakai simbol lebih besar. Yuk kita coba marki cop. INT angka 1 sama dengan 20. INT angka 2 sama dengan 5. Ini bol, itu rumusnya. Hasil relasi. Oh, ini masih kamus. Rumusnya ini hasil relasi sama dengan angka 1 angka 2. Ini maksudnya apa sih? Nah, ini tuh maksudnya apakah variabel angka 1 sama dengan variabel angka 2? Apakah 20? Atau kalau kita itu apakah 20 sama dengan 5? Nah, mari kita outkan hasil relasi ya. Kira-kira error nggak nih? Error bu, karena di sini variabelnya hasil underscore relasi, sedangkan di sini hasil spasi relasi. Pasti salah bu. Oke. Nah, save. Kalau ini ketahuan hasilnya false ya. Run. Kenapa ini? Error, angka 2 was not declared in this scope. Oh iya, angka underscore 2. Oke. Tambahin.
run lagi, build and run lagi. Ada lagi error expected titik koma before cout. Coutnya di sini, beforenya beforenya di sini titik koma. Ini memnya anak IT nih, titik koma aja aku perhatiin, apalagi kamu. Iya, memnya anak TI guys. Oke. Nah, hasil relasi 0. Jadi kalau false itu, false itu 0. Kalau true itu 1. Ya bahasa komputer lah, 0101. Kalau false itu tadi terlihat 0. Nah, ini false 0 ya. Tapi kalau true itu 1. Misal nih true nih. Apakah A tidak sama dengan 2? Apakah 20 tidak sama dengan 5? Betul, nanti hasilnya pasti true atau 1. Nah, kalau true 1 begitu. Kita kembalikan lagi ke sama dengan. Nah, codingnya kalau lebih dari sama dengan nih, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kalau sama dengan, tidak sama dengan, seperti itu. Ini juga bisa lebih dari satu operan, lebih dari satu operator. Ini berarti yang sebelah kiri dulu. Apakah 100 lebih dari 3? Salah. Nah, salah tadi kan 1 ya. Apakah 1 kurang dari 4? Nah, hasilnya 1. Satu itu ini false kan tadi, false 0 ya. Nah, gini bingung ibu mah. False kan tadi representasinya 0 ya. 0 kurang dari 4. Iya, betul. Kalau betul tadi representasinya true. Ini ibu tambahin lagi true. Lalu kalau di output kan jadinya 1. Gitu deh. Lanjut, ini dandan. Mantap ya. Ini kita coba yang sederhana aja, logika. Kalau tadi sudah operan, relasi, sekarang kita logika. Kita samain aja. Bol operan 1. Apakah boleh guys? Coba run. Tidak boleh karena sudah operan 1 sudah dipakai sama integer ya. Kita pakai 3 aja. Operan 3 sama dengan true. Ini kalian bisa tulis true atau ini tuh bisa sama dengan apa tadi, true 1 gitu ya. Bol operan 4 false atau 0 ini. Bol hasil logika. Nah, kalau N itu pakainya dandan.
Nah, kalau N pakainya simbolnya dan, kalau OR simbolnya garis-garis, kalau NOT simbolnya pentung, kalau SOR ini pangkat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini artinya true or false. Hasilnya apa? Kok or toh? True and false. Hasilnya false. Karena kalau true itu harus true semua. See out. Hasil logika. Nah, kita run. Inputan panjang lebar. Nah, begini hasil logikanya false karena true dan false itu hasilnya false. Ini 0. Seperti itu, guys. Ini udah. Nah, ini ada increment decrement. Nah, increment decrement ini, kalau increment itu menambah 1 ya. Ini Ibu bahas nanti kalau per looping aja ya, guys. Ini Ibu skip ya. Oh, yang ini increment decrement ini I++ versus plus I, Ibu skip aja. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini kalau mau menyederhanakan codingan, I sama dengan I kali 2, bisa ditulis I kali sama dengan 2. Nah, kita coba coding yuk. I tambah I sama dengan 2, ditulis I plus sama dengan 2. Nah, mari kita coba penyederhanaan. Apakah kita sudah memiliki variabel dengan nama I? Oh, belum ada. Kita pakai aja int I sama dengan 10. Lalu I sama dengan I kali 2. Masuknya gimana ini, Bu? Nah, masuknya tuh kayak gini. I ini ya, Ibu, komen ya. I sama dengan 10 kali 2. Jadi sekarang nilai I sama dengan 20. Nah, seperti ini. Coba kita buktikan. See out. I before itu tuh yang belum dikasih rumus ya. Nah, lalu see out ini yang setelah. Nah, setelah kita terapkan I kali I sama I kali 2, I after. Nah, I before-nya 10. Ini manut sama inisialisasi I sama dengan 10. Lalu setelah kita laksanakan I sama dengan I kali 2, maka nah 20. Coba nih, ini percobaan. Misal Ibu I sama dengan I tambah 7. Berapa kira-kira? I sama dengan I paling update 20 ya, 20
tambah 7, jadi I sama dengan 27. Nah, ini penyederhanaannya bisa kita tuliskan atau ditulis I kali sama dengan 2. I kali sama dengan 20, itu sama aja ya. I kali sama dengan 22. Kalau ini berarti atau ditulis, tapi hasilnya sama ya, I ditambah sama dengan 7, itu sama aja. Nih, coba hasilnya nanti pasti sama, cuma disederhanakan aja. Nah, I before I after hasilnya sama, I bintang sama dengan 2, sama aja, I sama dengan I dikali 2 atau bintang 2. Oke deh, alhamdulillah kita sudah belajar tentang ini aritmatika ya, ini ya, ini tuh plus minus itu aritmatika namanya. Lalu untuk yang ini sama dengan itu namanya relasi. Kalau yang true false and or SOR itu namanya logika, seperti itu. Dan ini penyederhanaan. Lanjut deh. Nah, sekarang kita ke notasi algoritmik nih. Ini bagaimana kita ini kan notasi algoritmiknya, lalu bagaimana kita menuliskan di dalam codingan. Oke, kita coba ya, kita bikin project baru aja. Ini namanya sequential 1. Yuk kita buat yuk, file new, project, console application, next, C++, pertemuan 3 tentang sequential 1. Finish. Nah, kita buka aja, Ibu besarkan. Di sini Ibu kasih judul. Ini aja karena lebih dari 1. Ya, judulnya kita copy paste aja di sini. Oke, ini judul, lalu kamus. Ini kamus, ini algoritma. Nah, kamusnya I.2 integer, kita udah belajar kemarin. Nah, int I, x.2 real, berarti float x, integer hasil, int hasil. Nah, ini kamusnya setelah kita ubah ke coding jadinya seperti ini, dibalik aja ya. Lalu algoritma, kalau input berarti kita pakainya ya, kita pakainya cin.
Sein lebih besar I gini aja. Lalu X panahnya kita ganti 12,5. Kita baru sampai sini ya. X panah 12,5. Kalau kita coding X sama dengan 12,5. Lalu hasil panah, kadang kita ke bagian sini, panah diganti sama dengan I kali 10 titik koma, betul. Lalu output itu Cout. Nah, Cout I. Ingat kalau variabel tanpa petik 2 ya. Lanjut lagi. Cout X ditambah 5,4. Lalu Cout I, lalu X, lalu hasil. Nah, ini berurutan mengoutputkan variabel I, variabel X, dan variabel hasil. Mari kita run. Agak lama nih, tunggu ya. Apakah ada yang error? Titik komanya sudah ada, titik koma. Oke, baik-baik saja. Ibu close aja, ibu build and run lagi. Oh, masya Allah. Ini guys, dia tuh menunggu inputan kita guys, masya Allah. Ibu tuh gimana? Misal I-nya 70 ya. Nah, ini Cout ini I berarti. Lalu ini Cout yang kedua itu X tambah 54. Nih 12,5 ditambah 5,4 hasilnya 17,9. Nah, Cout yang ini I-nya 70, X itu 12,5, hasil itu I kali 10, 70 kali 10, 700. Nah, ini kan rengket-rengket ya guys, kita kasih spasi. Kalau kasih spasi berarti kita tambahin ini kurang dari. Nah, kita kasih spasi kayak gini, di sela-selanya kita kasih spasi gini. Ya Allah, ibu tuh nggak sadar. Kita lagi 70. Nah, yang pertama ini inputan, ini Cout pertama, Cout I. Ini Cout kedua yaitu X tambah 5,4. Ini Cout ketiga, ini I, lalu ini spasi, lalu ini X, lalu ini spasi, lalu ini hasil 700. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi notasi algoritmiknya seperti ini. Codingnya seperti ini. Ada judul, kamus, dan algoritma. Lanjut, kurang satu lagi nih. Notasi algoritmik persegi panjang. Tadi kita udah coba ya, persegi panjang ya. Mau dicoba lagi? Boleh, yuk. Kita bikin project lagi nih, file new, project, console application, next, C++, pertemuan 3, persegi panjang. Kalau ini mah nama project aja, boleh spasi ya. Next, finish, main C++. Jangan lupa judul.
judul, copy paste aja seperti ini. Lanjut kita persiapkan kamus algoritma. Boleh sih mau kapital atau enggak. Nih P.2 real, kalau codingnya gimana? Iya, cakep. Float ya, float. P tadi udah. Nah kalau yang ini harus kecil ya. Atau kita bisa gini loh, PL hasil keliling hasil luas. Nah ini juga bisa. Ini bisa terjadi jika semuanya bertipe float ya. PL hasil keliling hasil luas. Sin lebih dari P, Sin lebih dari L. Lalu ini hasil keliling 2 kali P tambah L. Nah sama ya, ini kayak kamu kalau nulis rumus biasa gitu, hasil luas sama dengan P kali L. Nah lalu si out, tulis aja nih hasil keliling sama dengan panggil aja hasil keliling. Lanjut hasil luas, panggil aja hasil luas. Nah seperti ini. Nggak keluar apa-apa. Ingat ya, kalau nggak keluar apa-apa tuh berarti dia. Nah ini menunggu inputan kita, misal panjangnya 40, lebarnya 20, maka hasil keliling 120, hasil luasnya 800. Seperti itu. Kalau kita mau sejajarkan juga bisa pakai backslash T ya, atau tab ya. Ini inputnya sembarang. Nah berarti atasnya kurang, kita run lagi. Nah seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tadi menuliskan notasi algoritmik ke coding ya. Oke, kalau begitu ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi.